Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya sangat senang bisa berjumpa kembali lagi bersama kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Hari ini 10 Juni 2021 kita ada sebagaimana kita ada semua hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu patut kita bersyukur kepada Dia yang selalu memelihara kita, yang selalu menolong, yang selalu mencukupkan segala kebutuhan kita secara jasmani maupun rohani. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 101 ayat 1. Kitab Mazmur pasal 101 ayat 1. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Mazmur pasal 101 ayat 1. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab 2 Tawarik pasal 36 ayat 14 sampai dengan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirimkan pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. 2 Tawarik pasal 36 ayat 14 sampai dengan 16. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, memang kasih Allah bersifat tidak terbatas. Namun, bukan berarti kesabarannya tanpa batas. Di dalam kasih-Nya yang tidak terbatas, Allah senantiasa bersedia mengampuni orang yang melanggar firman-Nya dan datang di dalam pertobatan kepadanya. Di dalam kesabarannya, Ia tidak segera menghukum orang tersebut, karena Ia masih memberi kesempatan kepadanya untuk bertobat. Namun, bukan berarti kesabarannya tanpa batas. Apabila orang itu terus hidup dalam dosanya sehingga melampaui batas kesabaran Allah, maka Ia pun akan menjatuhkan hukumannya. Dengan kata lain, walaupun kasih Allah bersifat tidak terbatas, tetapi bukan berarti kesabarannya tanpa batas. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi,
Bahwasannya kasih Allah bersifat tidak terbatas, namun kesabarannya bukan tanpa batas. Itulah yang dicatat di dalam 2 Tawarik pasal 36. Di situ ditulis tentang apa yang dilakukan Tuhan terhadap umatnya sebagai berikut. Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya. Hal ini menunjukkan kasih Allah yang bersifat tidak terbatas kepada umatnya. Namun, karena mereka meremehkan kasihnya, maka batas kesabarannya terlampaui. Sebagai akibat, murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Memang kasih Allah tidak terbatas, namun bukan berarti kesabarannya tanpa batas. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali kita suka menyalahgunakan kebaikan-kebaikan dari Allah ataupun dari orang lain yang kita terima. Seringkali kita salah menafsirkan kebaikan seseorang kepada kita. Demikian juga kebaikan yang kita peroleh daripada Tuhan seringkali kita salah gunakan. Oleh sebab itu betapa pentingnya biarlah pagi hari ini kita boleh introspeksi diri kita kembali, melihat kembali keadaan kita yang sesungguhnya. Bagaimana kita bisa melihat kasih Tuhan kepada kita? Apakah kita menghargai, menghormati kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita saat-saat ini? Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, harus kita sadari bahwa kesempatan untuk berbalik di dalam kebenaran, kesempatan untuk melakukan yang benar hanya ada di muka bumi ini. Nah, oleh sebab itu, jangan sampai murka Allah menimpa kita. Sebab kalau murka Allah sudah menimpa kita, berarti kesabaran Allah sudah tidak ada lagi. Nah, oleh sebab itu, saudara, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita selalu ingat, Allah mengasihi kita. Tetapi Allah tidak kompromi dengan dosa-dosa kita. Nah, oleh sebab itu, kita jangan suka mencobai Tuhan. Jangan kita menganggap seperti orang-orang yang tidak berhikmat, yang selalu berkata, oh Allah itu panjang kasihnya, sabar. Tetapi ingat, semuanya ada batasnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya hanya mau ingatkan bahwa sedetik ke depan kita tidak tahu hidup kita. Kapan Tuhan memanggil kita pulang, kita tidak tahu. Nah, oleh sebab itu ini adalah kesempatan bagi kita. Kalau hari ini kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, artinya kita jangan sia-siakan kebaikan tersebut. Tetapi kita harus pergunakan kebaikan Tuhan itu yang benar untuk mempermuliakan Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan akan dampak dari hidup kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Sekali lagi, pergunakan kesempatan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sebaik-baiknya. Jangan kita salah gunakan. Sebab kesabaran Tuhan ada batasnya. Tuhan memberkati kita semua. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, ajarlah diri kami untuk menghargai kasih dan kesabaran-Mu dengan hidup menaati perintah-perintah-Mu. Di dalam kasih-Mu, Engkau senantiasa menuntun diri kami untuk berjalan di dalam terang-Mu. Di dalam kesabaran-Mu, Engkau senantiasa mengingatkan diri kami untuk tidak berjalan dengan menyimpang dari kebenaran-Mu. Ampunilah diri kami ya Tuhan, bila kami telah mempermainkan kesabaran-Mu. Ubahlah hati kami dan penuhilah hidup kami dengan roh yang taat kepada firman-Mu.
supaya dengan demikian hidup kami merupakan persembahan yang harum dan yang berkenan kepadamu. Karena hanya dengan demikian barulah kami dapat menjadi duta dari kerajaan-Mu yang memuliakan nama-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kembali kami mengangkat ucapan syukur kami kepadamu. Karena Engkau telah berkenan menyertai dan menuntun hidup kami sepanjang malam. Dan kami boleh masuk pada hari yang baru ini. Dengan kasih setiamu, Engkau telah memelihara hidup kami. Dan tanpa sekalipun Engkau alpa menepati janji-janjimu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Naungilah diri kami di bawah perlindungan-Mu. Bawalah diri kami kepada hari esok yang indah, sebagaimana yang telah Engkau rencanakan bagi hidup kami. Dengan berharap kepadamu kami menjalani kehidupan kami tanpa rasa khawatir, karena kesetiaan-Mu sungguh dapat diandalkan di setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba terus berdoa mengucap syukur untuk semua keluarga, umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu. Ampuni dosa dan segala kejahatan kami, baik itu dalam pikiran, perbuatan, dan tindakan kami yang selalu berlawanan dengan kehendak-Mu, yang menyakitkan hati-Mu. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Hamba mohon belas kasihan-Mu, bawa kami kembali ke jalan-Mu yang benar, bawa kami hidup melakukan perintah-Mu. Biarlah kesabaran-Mu tidak kami salah gunakan, tetapi kesabaran-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, dapat kami pergunakan sebaik-baiknya ya Tuhan. Tuhan, biarlah kasih-Mu membawa kami kembali di dalam kebenaran-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pagi hari ini hamba tetap percaya bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai seluruh umat Tuhan di tanah Papua dan spesial bagi Kota Manokwari. Tuhan, terima kasih. Kami percaya kalau bukan Tuhan yang menjaga kami, memelihara kami, maka semua penjaga berjaga dengan kesia-siaan. Tetapi hanya karena kasih Tuhan yang bersama dengan kami, maka kami boleh menikmati kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga terus berdoa Tuhan memberkati seluruh para pemimpin-pemimpin kami, baik Bapak Gubernur dan jajarannya, Bapak Bupati dan jajarannya, Bapak Wali Kota dan jajarannya di atas tanah Papua ini. Biar Tuhan tolong kami, biarlah seluruh hamba-hamba Tuhan yang Engkau percayakan hidup takut akan Tuhan, mengerti tugas fungsi mereka dan melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan Engkau berperkara dengan mereka. Jikalau mereka tidak menghargai, tidak menghormati anugerah-Mu, jikalau mereka berjalan dengan kekuatan dan cara mereka sendiri, ya Tuhan ampuni mereka. Biar mereka selalu taat dan setia sebagai hamba-hamba-Mu untuk melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong mereka, berikan roh takut akan Tuhan, beri kesehatan yang baik bagi setiap mereka, pribadi, keluarga, rumah tangga mereka diberkati di dalam kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, para pemimpin gereja-gereja dimanapun berada. Ya Tuhan, juga tolong kami semuanya untuk hidup berkenan, untuk hidup menjadi panutan, sehingga kami tidak berbicara kebenaran, tapi kami juga harus bisa melakukannya di dalam setiap kehidupan kami dari waktu ke waktu. Ya Tuhan, tolonglah kami menjadi teladan yang benar juga untuk kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bapa, terima kasih. Pagi hari ini hamba juga terus berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara, rekan-rekan yang sudah berbagian bersama dengan hamba dalam kegiatan pagi ini. Hamba mau berdoa untuk Ibu Selidona Syahaya Auri ya Bapak. Biarlah kasih Tuhan juga terus melimpah atas Ibu Seli, pribadinya, buat suaminya Bapak Yosef Auri, dan anak kekasih Seva Auri. Ya Tuhan, tuntun hambamu ini untuk tetap taat, setia, melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Biar Engkau buka mata hatinya, boleh melihat panggilanmu bagi pribadi dan rumah tangganya, sehingga mereka melakukan seperti kehendak-Mu, dan biar hidup mereka menjadi panutan juga bagi banyak orang. Ya Allah, Tuhan, tolong hidup rumah tangga ini, bawa mereka terus berjalan seperti yang Engkau mau. Berikan kesehatan yang baik kepada mereka ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hari ini spesial bagi anak kekasih Seva Auri Tuhan, yang mana Tuhan boleh menambah 1 tahun usianya di dalam kehidupannya. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini, dengan usia yang baru, membuat anak kekasih Seva semakin hidup takut akan Tuhan, semakin hidup menghargai anugerah, dan biarlah masa mudanya dapat dipergunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Tuhan memberkati anak kekasih Seva dengan usia yang baru, bahwa dia semakin taat dan setia kepada firman-Mu ya Allah, sehingga dia boleh menjadi kebanggaan orang tuanya dan teristimewa untuk Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai keluarga ini menjadi berkat dan saluran berkat di dalam kebenaran. Berkati hamba-Mu spesial Bapak Yosef Auri, menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang, bagi tanah Papua ini ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba ucap syukur juga untuk hamba-Mu Pak Ronald Peters ya Allah. Engkau juga yang memanggil hamba-Mu ini, biar Engkau terus memberkati hamba-Mu ini ya Allah, bahwa dia semakin taat, semakin setia, semakin semangat untuk menyatakan kasih-Mu kepada banyak orang ya Allah. Biarlah hidupnya dipersembahkan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biarlah hidupnya selalu mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat-berkat, sehingga pada saat dia berbicara tentang kebenaran, maka kasih itu akan keluar dari pribadinya. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah dia boleh berdiri menjadi contoh, menjadi teladan, mulai dari dalam rumah tangganya, bagi istri, anak-anak, bagi orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepadanya, untuk boleh mengasihi mereka, melayani mereka, memperhatikan mereka. Biarlah itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga hamba-Mu di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dia akan bekerja, dia akan melayani dengan kasih Kristus yang melimpah. Dan biarlah Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tetap menuntun dia, penyertaan-Mu tetap menuntun dia, sehingga dia akan terus melihat betapa besar kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan dia berjalan seorang diri. Dan biarlah kehendak rencana-Mu tergenapi di dalam kehidupan pribadinya, rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanannya. Diberkatilah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati hamba-Mu Ibu Amanda Makabori. Ya Tuhan, terima kasih buat kasih Tuhan melimpah atas ibu ini ya Allah. Biar Engkau terus juga memberkati suaminya Pak Auri, juga memberkati anak-anak di dalam semua aktivitas mereka, di dalam bangku pendidikan, di dalam kegiatan-kegiatan yang Tuhan percayakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak baik, dari orang-orang jahat, dari pekerjaan si jahat. Dan Tuhan pakai hidup hamba-Mu Ibu Amanda Makabori dan keluarga menjadi berkat dan saluran berkat dimanapun, pada saat dia sedang bekerja, pada saat dia sedang melayani, pada saat dia hidup di dalam rumah tangga.
Dia boleh menjadi berkat dan saluran berkat dalam kebenaran bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, Tuhan pakai hambamu ini, pakai Tuhan untuk boleh menyatakan kasih-Mu kepada banyak orang. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa untuk Ibu kekasih Desi Natalia Lambai Hang. Tuhan memberkati pribadi Ibu Desi, memberkati suaminya Pak Heri Tarudatuk dan kedua anaknya. Tuhan memberkati Shalom dan Gatwin. Tuhan, biarlah kasih-Mu terus menuntun keluarga ini, terus menjadi berkat bagi banyak orang di dalam kebenaran. Biarlah hidup mereka yang Tuhan berikan hari-hari ini, mereka mempergunakan sebaik-baiknya untuk mempermuliakan Engkau. Ya Allah, bahwa mereka keluar kalau mereka ada pada jalan yang salah. Tetapi biarlah Tuhan, hidup mereka hari ini yang mempermuliakan Engkau senantiasa terjadi bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Berkati pekerjaan-pekerjaan daripada suaminya Pak Heri ataupun Ibu Desi. Tuhan berkati pekerjaan mereka, spesial pelayanan-pelayanan mereka. Biarlah yang mereka lakukan sungguh mempermuliakan Engkau selalu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pertumbuhan daripada kedua anak mereka. Terima kasih untuk hasil ulangan yang baik, dan Tuhan menyiapkan yang terbaik bagi sekolah kelas yang baru bagi kedua anak ini. Tuhan berkati. Bapak terima kasih, biarlah hidup keluarga ini menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Hamba juga terus berdoa untuk hamba-Mu Ibu Yulia Nathan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati, Tuhan pakai hidupnya untuk selalu mempermuliakan Tuhan. Nama Tuhan disanjung tinggi dari kehidupan pribadinya, kehidupan rumah tangganya, biar dia menjadi contoh teladan panutan bagi anak cucu cicitnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih untuk kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, kepada hamba-hamba-Mu pagi hari ini. Hamba percaya kasih Tuhan tetap melimpah atas semua kami yang tunduk dan taat kepada firman-Mu, yang menghargai, menghormati anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, hamba ucap syukur buat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpujilah Engkau, berkati anak kekasih Diana Etes yang berada di Sorong. Tuhan berkati pribadinya, rumah tangga, suami dan kedua anak yang diberkati, pekerjaan dan pelayanan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih buat semua kebaikan yang Tuhan nyatakan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi dalam waktu yang sama. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, kasih Kristus memang sangat luar, panjang lebar, tidak terbatas. Tetapi ingat, kita tidak boleh menyalahgunakan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Sebab kesabaran Tuhan juga ada batasnya. Biarlah apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita sungguh-sungguh melakukan untuk kemuliaan-Nya. Sehingga nama Tuhan selalu disanjung dari kehidupan kita, dan kehidupan kita terus mempermuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap andalkan Kristus dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Salam MDC.